Kan dulu tuh ada jalur sepeda loh dulu tahun-tahun itu masih ada jalur. Tahun 90-an? Iya masih ada tuh dari Janti sampai ke Prambanan. Prambanan masih ada jalur khusus sepeda di sebelah kanan. Saya pilih Jogja karena Jogja sebagai kota pendidikan. Jogja punya nilai budaya yang sangat tinggi. Kenapa Jogja itu? Kok dari tahun itu saya dicari banyak orang. Ketika boleh, kamu kerja ke tempat kantorku ya? Tempat kantorku banyak sekali. Ini ada apa dengan... Mas, sekarang sepedamu berapa mas? Kurang lebih ada 100-an unit. Oke siap. Kapan nggak pernah keluar semua mas? 100 belum pernah keluar bareng tuh mas? Belum. Suatu saat akan saja masih. Di era yang sudah berbeda ini, berubah pastinya dengan pandemi. Dan kita harus semangat gumregah untuk bersemangat kembali berkreativitas. Selamat datang kembali di Rubik. Episode yang nggak tahu keberapa. Pokoknya tetap ada ya. Dan sekarang kita masih kembali akan berbicara tentang Yogyakarta. Karena sangat banyak warna, sangat banyak ragam. Seperti yang ada dalam Rubik. Banyak sekali warna dan juga banyak sekali bentuk. Tetapi di situ tetap mendukung satu kotak, yaitu adalah Yogyakarta. Nah, banyak sudah kita obrolin dan sekarang tiba saatnya kita ajak kalian semua buat jalan-jalan. Ya enggak jalan-jalan, Deng, pit-pitan. Kalau ngomongin pit, kalau ngomong sepedaan, Yogyakarta, kalian pasti tahu siapa yang akan saya ajak obrol kali ini. Rubik kali ini mengundang Mas Towil. Ayo pindah gambare. Pindah. Ah, sip ya. Mas Towil, selamat malam, ya. Selamat sore, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, it's complete. Every day. Every day, setiap hari pokoknya ngepit. Ngepit. Nah, kalau ngomongin pit-pitan, pasti ingetnya sama Mas Towil. Saya nggak tahu kenapa, tapi apalagi kalau ngomongin pit onto, pit ontel, pit Jowo. Nggak tahu kenapa, identiknya itu sama Mas Towil. Kalau dulu saya identiknya itu sama Pasar Cerak Sorosutan kali mas. Oh ada ya, pit ondel ya? Pasar pit oke ya? Pasar pit. Ya kan pasar pit. Kapsta. Sorosutan ada pasar, iya bagian dari Kapsta ya. Oh Kapsta ya? Pasar sepeda. Kapsta ya? Kapsta itu pasar tentang sepeda, tentang gabungan pasar sepeda tentang sepeda di Yogyakarta ya. Wow, salah satunya ada di sana. Salah satunya ada di sana. Ada salah satunya di pojok Beteng Kulon ada itu. Pojok Beteng Kulon sebelah mananya mas? Sebelah ini loh, pojokan sebelah, sebelum pojokan Beteng utara jalan. Oh, tapi durung nganti SMA itu durung nganti ya? Depannya itu depannya, ya? Iya. Itu ya? Itu pasar pit juga? Pasar pit. Banyak kan ya, sekarang udah campur-campur sepedanya. Waktu itu banyak kan ya sepeda ontel, udah tua. Mana lagi? Ada pasar sepeda di Jogja lagi? Mana? Banyak di pasar harian ya, pasar Paing, pasar Pon, pasar Legi, pasar... Tapi yang spesifik pit ada dua itu? Ada di... Iya, ada di Yogyakarta ada dua tempat lokasi itu. Masih ada sekarang berarti? Sekarang masih ada. Masih jual beli sepeda di situ ya? Masih jual beli sepeda. Ternyata Jogja masih memfasilitasi loh kalau misalnya mau jual beli sepeda. Iya. Segitunya mas ya. Dan Mas Towil kok iso tahu bahwa di situ ada pasar sepeda udah dari dulu tahu atau ketika punya hobi ini baru tahu mas? Ya saya masuk di Yogyakarta pastinya saya harus tahu tentang Yogyakarta. Sinau tentang Yogyakarta. Dari kapan tuh masuk Jogja mas? Oh ya, saya masuk Jogja dari tahun 94. Wow. Usia? Wah, rasa. Gak usah. Tapi kepanjangan mas. Tapi dari 94 udah sampai Jogja? Tahun 94 sudah di Yogyakarta. Tapi belum punya sepeda. Tahun 94 saya punya sepeda itu tahun 2000. 6 tahun kemudian? 6 tahun kemudian saya beli sepeda, benar-benar beli sepeda tua. Benar-benar beli sepeda tua. Dari hasil jerih payah sendiri. Sebelumnya belum pernah sama sekali? Sebelumnya belum pernah punya, tapi saya sudah pakai sepeda semacam yang ala kadar itu. Ala kadar karena sepeda jengki, sepeda ponik gitu. Jadi kami sebutin nama enggak apa-apa dong. Karena itu emang dari proses itu sendiri gitu. Bener. Aku juga rambayangin sebenarnya. Aku nggak ngebayangin kalau Mas Towil naik federal gitu. Iya bener. Naik federal juga. Pernah juga? Pernah. Oh iya? Iya. Ya itu di awal-awal? Sebuah langkah awal. Karena waktu itu saya tinggal di Blok O, Blok H, Auri itu, di Sipto itu.
sampai ke Candi Prambanan. Sepedanya dari situ. Sepeda di sana. Nanti kalau pulang karena saya getol banget dan udah ketemu bule, saya pulangnya ikut travel agent. Hah? Di travel sepeda saya tinggal, kemudian saya naik travel ataupun di bis itu karena tujuan saya adalah bisa ngobrol sama bule-bule. Itu tahun 94, 95. Iya toh? Kan? Iya toh, ya Peggy. Sebentar. 94 datang ke Jogja udah bersepeda. Sudah bersepeda. Cuman sepedanya bukan sepeda tua, sepeda biasa. Sepeda sebagai alat transportasi untuk bekerja. Kerjanya Mas Towil waktu itu. Waktu itu saya di Candi Prambanan di restoran Ramayana Ballet di Candi Prambanan. Oh, yang sebelah baratnya itu ya view-nya Terus itu ya. disitulah saya mulai tahu dunia nyata ya. Dunia orang luar, dunia tentang Yogyakarta. Akhirnya ya udah harus tahu tentang Jogja secara mendalam. Ya dari lokasi itu saya banyak belajar dari banyak teman-teman, banyak ya lingkungan. Karena tamu-tamu pada datang ke situ dan mungkin mereka bertanya ke Mas Towil ya tentang Jogja. Belum. Saya hanya sebagai pelayan restoran. Oh iya, tamu restoran di situ juga nggak tanya-tanya ke kamu. Enggak, belum. Karena mereka udah punya guide sendiri Udah mungkin. punya guys sendiri, saya belum ditanya-tanya seperti itu, belum. Dan saya nggak tahu juga, belum tahu. Jadi disitulah saya kepikiran, wah ini dunianya kok sangat luas sekali ternyata. Tidak hanya Jogja, tapi Jogja menyimpan sejuta energi yang untuk mengetahui banyak hal. Disitulah saya belajar tentang Yogyakarta itu sendiri. Berapa tahun itu Mas di situ Mas? Saya 1,5 tahun, Ya. tapi menjelma langsung di Hotel Gejayan 5 tahun. Setelah bisa berbahasa, kemudian setelah bisa bergaul networking satu sama lainnya. Masih dari Blok O juga perjalanan? Masih di Blok O juga. Tadi kenapa saya bersepeda dari Blok O sampai ke Prambanan itu adalah sebenarnya transportasi saya berangkat, kemudian pulangnya kan ada travel. Tujuan saya adalah sebenarnya ingin lebih dekat dengan bule-bule untuk bisa berbahasa. Ngobrol pakai bahasa networking, asing. bahasa asing. Jadi langsung bahasa asing di situ itu. Bahasa Inggris lebih tepatnya? Bahasa Inggris. Wow. Iya. Sih Mas, kalau sepedanya ditinggal sana berangkatnya gimana Mas? Saya tinggal di restoran, saya berangkatnya naik sepeda di sana. Kan dulu tuh ada jalur sepeda loh dulu, tahun-tahun itu masih ada jalur. Tahun 90-an? Iya, masih ada tuh dari Janti sampai ke Prambanan masih ada jalur khusus sepeda di sebelah kanan. Kiri kok Mas, kiri tuh. Kanan, Kananku saut. sebelah kanan. Oh iya? Khusus. Oh, oke. Serius? Terus lewatnya situ? Lewatnya di situ, aman, nyaman. Sampai di Prambanan, terus bekerja, terus pulangnya ikutan travel agent Pulangnya itu. ke travel agent. Besok berangkatnya lagi ke Prambanan? Jadi kadang-kadang saya naik bis lagi. Ya. Naik bis pulangi, kadang nanti kalau pas penuh ya saya naik sepeda, kalau penuh lagi saya naik, Kalau nggak penuh naik travel lagi? naik travel lagi. Pokoknya gimana caranya bisa belajar. Bisa berbahasa Inggris, berbahasa dengan para wisatawan itu sendiri. Dari nggak bisa sama sekali jadi bisa? Atau dulu udah punya modal tipis-tipis gitu? Ya tipis-tipis punya ya kan. Saya lulusan SMA, tapi saya sangat getun banget. Kenapa sih nggak belajar dari dulu itu? Ketunnya di situ itu. Kenapa? Karena di situ saya langsung ditunjukkan ini kok di restoran dengan orang-orang bule. Padahal saya benar-benar dengan orang bule langsung kebuka wacana kayak jendela dunia di situ itu kan, dari tidak hanya dari satu negara, banyak negara di situ. Iya. Artinya dengan banyak macam karakter, banyak macam informasi-informasi yang hadir, yang menyelinap. Wah ini menarik banget untuk dikupas secara Mendalam dari situ dalam ya. di situ. Akhirnya ya udah bergaul aja, hihi, bergaul. Penting jawab ngomong lah, bisa tuh bicara. Nah nanti di sela-sela itu tentang, wah harus tahu tentang Jogja ini, nggak mungkin harus ngawur-ngawur cerita tentang Jogja, nggak boleh. Akhirnya itu memacu untuk wah tahu cerita tentang satu sama lainnya, bersinergi tentang banyak hal, ya tentang Jogja itu sendiri, tentang kearifan lokalnya, tentang banyak hal. Di Yogyakarta memang menyimpan sejuta energi tadi. Iya, betul sekali. Ternyata dari situ ya. Belajar dari situ apa yang diomongkan ya tentang Jogja. Ya, materinya di situ kan ya untuk memperkenalkan Jogja, cerita tentang Jogja Ya. dalam bahasa asing itu. Dalam bahasa. Lalu dari Blok O menuju ke Gejayan itu masih sepeda juga, Mas? Masih sepeda juga. Ontel genjot juga itu Masih yang sepeda ontel. gunung tadi itu. Masih sepeda gunung itu. Oke. Waktu itu saya kan dikasih sepeda sama om saya ya. Om saya, Pak, ini alat transportasi ini. Motor nggak boleh, motor belum bisa cari uang secara bener ya nggak bisa. Pakai sepeda dulu. Sepeda dulu. Diajari Itu seperti itu. dari Om yang ada di Jogja juga. Di Jogja dari Auri, dari Blok H itu. Dari Blok H itu ya utaranya. Kebetulan om saya itu angkatan udara juga. Ya. Di situlah saya belajar tentang disiplin, belajar tentang waktu, belajar tentang banyak hal di situ itu. Wah, ternyata itu ya. Pertama kali sepeda itu Mas. Ya. Pertama kali yang Terus kemana sepedamu sekarang Mas? masih ada.
Serius? Sepedanya itu sepeda gunung yang dipakai? Oh itu udah nggak ada, masih di Blok H. Oh, masih di Blok H Masih tapi? di Blok H, masih ada. Sepeda gunung dan sepeda jengki masih ada. Nggak mau di kenang-kenangan pajang mas itu. Suatu saat saya ambil yang jengkinya malah. Kok, tapi udah ada jengki waktu itu? Udah ada jengki, ada 2 sepeda, jadi sepeda tante ada. Itu jengkinya itu sama Federal. federalnya. Jengkinya juga sudah dipakai buat bolak-balik gitu? Iya biasanya untuk ini ya, untuk belanja tante saya ke pasar. Yang di Bandeng kan ada, kan Oh deket. iya, pasar Bandengan yang ke selatan gitu ya? Iya, naik sepeda itu. Masih ada sampai saat ini, serius. Udah, ambil juga. Ya pasti akan saya ambil untuk histori saya nanti ke depannya bahwa ini Iya loh. sangat bersejarah untuk sampai saat ini. Museum lo itu mas ya. Ya. Ah, tapi waktu itu nggak kenal sepeda motor memang mas? Atau? Ya kenal lah. Ya kadang itu juga wah caranya punya motor ya, yang nabung lah ya. Waktu itu kan memang ingin menunjang sebuah aktivitas yang sangat Kerjaan ya? ya kendaraan. Tidak kok tidak benci sama kendaraan motor enggak, tetap Sempet punya? Sempet punya. Dari hasil kerja itu? Dari hasil kerja nabung, walaupun beli second waktu itu keren loh. Motormu apa mas? Kristal. Pertama kali kita? Pertama kali yang SD SIM? sudah punya SIM. Oh, udah punya SIM? Punya SIM surat lengkap lah ya. Numpak kristal? Mbak Kristal. Berarti sempat juga proses kerja ke Kejen itu naik motor kristal itu? Iya betul. Waktu itu kan yang sangat terkenal Kristal siapa? Indrian Sah. Kembal. Bener nggak? Iya bener loh ya. Tahu? Iya iya. Tahu. Iya bener. Nah kan udah ngerasain motor nih mas. Kalau pit kan genjot mas ya kan ada capeknya belum pulang kerja kesel kerja terus pulang kan enak numpak motor mas. Enggak juga. Lele. juga. Kok kenapa kok? Waktu itu motor sebagai penunjang pekerjaan pasnya waktu itu. Jadi menunjang kenapa waktu itu kan saya di setelah tinggal 5 tahun di Blok H itu kemudian saya jadi anak kos juga. Jadi di Kali Jambe. Bentar Kali Jambi itu mana ya mas? Kali Jambe itu ini rel kereta api Janti itu loh dari Kali Oh Jambe itu. iya Jambi. Ya. Saya di situ lumayan lah. Nggak terlalu jauh dong dari. Tidak jauh karena pasti saya kan udah harus mandiri, tidak harus ikut tante juga, tidak harus ikut om terus loh. Itu udah naik motor itu. Sudah naik motor itu. Udah nggak naik sepeda lagi. Masih sepeda? Lo kan di tempatnya Tanto. Kan masih ada. Oh jadi kalau mau naik sepeda ambil di tempat Ya. om terus buat. Iya. Kan enak naik motor mas. Dulu kenapa milih sepeda? Kok saya seneng sama sepeda? Kalau dulu naik sepeda itu kan tadi bahwa ya tetap Yogyakarta kan memang kota sepeda. Jadi mengulik lagu-lagu itu. Tapi saya udah tahu tentang lagu Yogyakarta mas. Ya, iya, Klanis ya. Club Project lah. Itu sebab awal juga proses. Itu menguatkan saya tentang Yogyakarta. Right. Lalu motornya masih ada kristalnya masih juga? Kristal sudah nggak ada, udah Payu. sudah payu. Malah yang bertahan sepedanya malahnya. Sepeda bertahan sampai saat ini dan sepeda yang kalau saat ini sekian itu ya itu sebagai sebuah apa namanya ya artefak, sebuah ya kehidupan saya udah nggak jauh-jauh dari sepeda itu. Ya, udah Mas, tua. kalau itu kan ada 2 sepeda ya. Federal sama sepeda ontel ya. Ya Sampai sekarang kok terus tetap milih gini ke ontel atau memang punya kecenderungan dari dulu milih ke ontel gitu atau gitu mas. Kan itu kamu perkenalan sudah ada perbandingan ya, ada sepeda ontel ada sepeda apa gunungnya juga ada. Yang waktu itu memang hits sekali ya 94-an itu mountain bike itu banyak orang punya. sepeda ondel kan punya nilai histori yang sangat tinggi mas. Ternyata sebenarnya mahal banget ini ketika saya melihat sendiri, kemudian naik sendiri juga nyaman, waktu nyaman banget. Mahalnya minta ampun juga. Nah itu malah penasaran ini ada apa dengan sepeda ini. Ternyata benar-benar mahal, benar-benar nyaman. Pit ontelnya tante itu apa mas? Pitante hanya ponik. Sepeda jengki, tapi Jepang bagus. Oke. Bagus. Tahun-tahun itu Kualitas. juga atau udah Tahun 70-an sepedanya. Sepeda tante tahun 70-an. Masih sampai saat ini sih. masih Itu bisa kan saya ditumpai juga. masih bisa harus dikompa ya, nggak Oh dipakai. iya, masih kompor, tapi masih ada barangnya. Masih ada barangnya. Angkut mas. Wah aku seping pindah loh ngajak-ngajak angkut loh ya. Akan saya ambil. Karena kemarin udah tante bilang, tahu mau dibawa aja sepedanya untuk apa gitu nggak dipakai. Waduh iya tante saya tak ambil. Serius. Memang ada pesen tante harus diambil. Apa iya? Iya saya ambil nanti saya tunjukkan ini loh sejarah sepeda di sini. Sejarah loh mas sepedanya pertama kali kenalan dengan. Tapi waktu dulu di mana mas? Di Blok H. Enggak tinggal dulu sebelumnya dari kota mana mas? Saya di
Saya asal dari Boyolali. Boyolali nggak nyepeda juga? Saya di Boyolali malah sepedaan terus. Karena waktu itu ketika sekolah SMA itu saya harus biaya sendiri dengan cara menjual makanan makanan ringan itu loh. Jualan permen, jualan kacang-kacangan itu saya titipkan di beberapa warung-warung yang ada di desa-desa itu. Sekalian berangkat sekolah naik sepeda itu ditaruh Betul banget. store-store Ya gitu itu nostalgia saya. Keren. Ini banyak yang tahu, malah yang tahu saya ya mungkin ya teman-teman sekolah SMA, SMP itu tahu banget tentang kehidupan saya sebelum-sebelumnya. Sama satu lagi nih sebenarnya sebelum kita menuju ke situ. Mas, temanmu itu dulu waktu SMA, SMP itu tahu namamu siapa Mas? Hah? Tahu namaku? Oh, ya Towil Mas. Towil. Saya dari dulu Towil. Itu nama asli apa nama panggilan? Nama asli saya Towil. Asli. Mas Towil. Jadi nama ini kok apa ya, banyak orang ini jeneng namamu apa nama panggilan atau nama samaran atau enggak, namaku Towil. Masa aku harus menunjukkan nomor rekening saya. KTP ya iso. Rekening kan juga sama kan? Oh iya. Kalau nomor rekening nanti ngasih tahu. Betul. Biar yakin kan nomor rekening kan, oh iya kiriman. Iya berarti namanya Towil dari dulu. Towil, Mun Towil lengkapnya. Towil ya. Artinya apa Mas boleh? Mun Towil panjang, Towilun, Towil Umurona. Itu nama pemberian nama dari Simbah saya, Simbah Musleh itu memaknai atau memberi nama Towil. Kemudian itu artinya adalah panjang umur, panjang umurona, umur ya, panjang rezekinya, murah rezekinya. Ternyata ya alhamdulillah bisa perjalanannya pun panjang. Perjalanannya panjang juga gitu loh. Ngepit ke arah ke sepeda. Ya ini kok endingnya kok sepeda ternyata. Kok ke sepeda itu ceritanya gimana gitu. Oh, iya. Ya itu proses yang sangat panjang tadi bahwa memang keseharian waktu sekolah SMP, SMA. Kalau waktu SMP masih jalan kaki 3 kilo saya ke sekolah tuh jalan kaki. Kemudian juga sering bonceng sama teman saya. Kemudian waktu SMA sudah naik ada BMX tapi belum punya sepeda ya. Masih minjem-minjem juga, kemudian kakak saya punya sepeda saya pakai itu aja, terus kemudian sambil keliling ke warung-warung itu nganter-nganter store-store itu. Saya punya uang waktu itu karena saya SMA udah membiayai diri sendiri, udah benar mandiri sejak SMA saya. Jadi saya lulus SMA udah bisa dengan orang tua, saya ikut orang, kemudian saya bekerja ya setiap hari nyapu ya cuci piring, cuci baju, bener saya lakukan itu. Dan saya memang mungkin akhirnya rajin seperti saat ini mungkin. Rajin we nganggu banget Mas ya. Rajin pangkal pinter. Mas, waktu itu memilih Jogja kenapa Mas? Wah ini menarik banget Jogja. Waktu itu memang teman-teman saya kan kalau di desa itu waktu itu kan harus urbanisasi, harus pindah ke kota ya. Kalau tidak ke kota ya nanti pasti akan menjadi petani ataupun yang hanya di desa seperti itu. Saya pilih Jogja karena Jogja sebagai kota pendidikan. Jogja punya nilai budaya yang sangat tinggi. Kenapa Jogja? Itu saya menjadi kunci dasar. Tapi waktu itu saya memang mengharapkan saya bisa kuliah di Jogja, tapi nggak mampu Mas. Gila. Harus kerja dulu makanya. Harus kerja dulu. Ya. Ternyata udah kerja, akhirnya udah nggak ada waktu untuk kuliah. Itu saya lagi. Serius, ini terjadi sama saya. Ketika punya uang, tidak punya waktu untuk kuliah. Itu saya alami tahun 2000. Ya, 2000 awal ya. 2000 awal. Saya udah punya uang karena saya kerja di perhotelan, itu direktur dan handicraft. Ya. Itu udah punya uang saya. Serius. Tapi agak punya waktu untuk kuliah itu. Ya udah aku enjoy aja bekerja dengan cinta akhirnya kan. Emang ya sebenarnya dilakoni gitu ya. Karena waktu itu saya berpikir bahwa saya hasil ya untuk mengirim ke orang tua. Saya mikirkan adik-adik saya, orang tua itu. Jadi penting, tidak untuk diri sendiri. Sejak dulu karena waktu itu memang dari saya belajar dari keluarga saya sendiri. Jadi saya 5 saudara. Saya nomor 3, saya punya adik 2, kakak 2. Semua laki-laki, saya nomor 3 laki-laki. 5 laki-laki. 5 laki-laki, pendawa 5. Pendawa 5. Saya yang nomor 3. Siapa itu? Towil. Ame-ame. Benar. Towil ya. Iya kan benar itu ya. Ya saya nyeleneh sendiri di keluarga saya mungkin ya. Karena kakak-kakak saya memang ya bertani di rumah. Adik-adik saya bertani juga sampai saat ini. Saya yang beda banget di keluarga saya. Ke Jogja. Gitu. Ke Yogyakarta. Melanjutkan kehidupan yang... Iya. Ini kebayang dulu Mas. Ya nggak mungkin ya kebayang ya. Nanti kebayang tentang sepeda ini akan punya... Apakah sebelumnya terus udah kebayang ternyata kayaknya ada kaitannya sama sepeda nih gitu atau enggak sama sekali enggak kebayang? Sama sekali enggak.
Karena itu memang waktu yang memang menjawab kayaknya. Karena waktu itu memang ya saya pelajari bahwa Yogyakarta sebagai kota sepeda. Wah, tidak hanya kota sepeda, karena kota pelajar juga. Oh berarti pelajar bersepeda di sini. Dan naik kemana naik sepeda. Karena kalau saya pelajari secara historis ya, 30 kilo mentok Gunung Merapi, 30 kilo mentok Polling Daratan. Paling daratan ya. Mentok kilo ya kan Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul. Wah, ini kan saya juga belajar tentang Yogyakarta dengan ada 4 kabupaten kemudian 1 kota. Ini kan menarik banget ternyata. Oh ini disebut sebagai kota sepeda, flat, geografis, dekat kemana-mana. Oh ini toh itu. Oh iya ya juga gitu ya. Lah iya, saya pelajari hal itu dulu. Jogja itu cenderung lebih flat juga ya, nggak terlalu Geografis. naik turun dan Iya. sebagainya gitu ya. Nggak naik turun. Jadi buat Kecuali naik tadi ke Gunung Merapi ya pasti akan naik. Tapi kayaknya kok nggak. Dulu kampus juga nggak sampai sana. Hanya sampai UGM paling. Oke benar ya. Wih kan belum ada waktu Belum itu. ada. Tahun itu belum Bahkan tahun itu adalah awal-awal ring road malah Mas ya. Betul. Ya kan saya tahu lah. Benar. Karena tahun-tahun 94 saya tahu tentang Yogyakarta, artinya juga belajar tentang Yogyakarta. Karena saya belajar udah mulai saya masuk sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya itu masuk ke beberapa tempat yang notabene orang-orang udah tahu. Saya masuk ke Avandi, masuk ke dalam tuh. Hanya datang aja saya lihat, kok ada karya, kok terkenal ada apa nih? Oh ada karya. Ada karya. Saya masuk ke, ada Bentara Budaya ada dong. Ada. Pameran sering ada di situ. Sering ada. Kok orang terkenal ada apa ya? Iya. Kok punya karya, pelukis ada, perupa ada. Masuk lagi ke waktu itu ada museum yang di CNM itu di depannya itu. Ada museum. Oh iya dia, ujungnya itu pojokan ya. Iya ada lukisan itu. Masuk di situ, terenung. Ada karya. Kemudian juga ke beberapa seniman-seniman musik ya. Oh punya karya, oh terkenal karena ini. Jadi ada juga waktu itu saya ke tempat pengrajin yang memang selalu membuat kerajinan-kerajinan itu ada di koran, terpampang di koran. Terus orang, ini ada apa sih? Oh punya karya, aku bingung nih, aku punya karya apa ya kalau aku bisa seperti ini ya. Itu jujur nih. Waktu bingung ya mau apa, aku kan di Yogyakarta hanya keterbatasan keilmuan yang sangat minim kan. Iya. Lah saya lulusan SMA punya skill apa Bay? Iya. Nah kenapa saya langsung ke Candi Prambanan ketika ketemu bule itu, ini sebuah awal kebuka jendela itu. Kalau saya nggak bisa kuliah, ya udah aku kuliah dengan alam dengan Caranya bule-bule. belajar langsung sama bule. Belajar langsung otodidak dengan bule-bule itu yang kunci saya. Tapi kok waktu itu daftarnya di sana di Prambanan Mas? Nah itu juga kebetulan ya. Itu juga apa ya? Kayak pulung ya. Karena saya nggak, itu dikenalkan saya, dikenalkan temen nggak jelas. Malah saya itu temen itu ternyata ada di dalamnya beliau Pak Sugi itu ada di Bener. Maka saya tahu tentang Jogja. Kemudian kantornya ada di Sosrowijayan, namanya waktu Jaya Tour, saya sebutin aja itu bagus-bagusnya travel agent yang ada di Jakarta. Nah, Jaya Tour itu punya beberapa tempat yang saya di bidang restoran, ada Jaya Tour yang di travelnya, seperti itu ada hotelnya juga waktu itu. Nah, saya di restorannya. Disitulah saya bisa masuk di berkejenama dengan para buli-buli itu di Jaya Tour. Oke. Itu awalnya. 5 tahun perjalanan di Jogja, awalnya seperti itu. Lalu habis itu prosesnya? Saya pindah di ini Hotel Radisson bintang 4 waktu itu. Radisson itu? Radisson Gejayan. Oh, saya masuk bukan lulusan perhotelan, tapi saya hanya jaga drugstore. Kelontongnya aja di hotel. Yang didatengin seminggu belum tentu didatengin tamu gitu Mas ya, itu drugstore kita. Kalau yang pas penting-penting. Enggak, pasti didatangin karena kebutuhan kayak punya odol, punya Oh iya, sabun, kadang punya gunting. Cari-cari yang sepele-sepele itu, batik ataupun dengan kerajinan-kerajinan kan ada tersajikan di situ. Sebuah hotel bintang pasti menyiapkan kayak gitu ya. Ya, saya jaga di situ. Tapi saya tidak bukan itu yang saya pikir, bahwa saya bergaul dengan pengusaha, kemudian seniman, artis, budayawan, pemerintah. Di situ kan banyak tamu-tamu yang datang ke situ. Ya karena saya memang ya harus dibekali sebuah keramahan, artinya bahwa kita kejujuran, kemudian ya harus menyapa, harus sumeh ya. Sumeh. Bukan kan dibikin-bikin untuk ini, bukan. Artinya bahwa itu sebuah standar untuk bagaimana bisa bergaul, bagaimana bisa bernetworking dengan banyak orang. Yeah. Saya kenal dengan travel agent, perhotelan, segala macam, akhirnya menyebar semua kawan-kawan di situ itu. Nah mulai saya ketemu orang Filipina, pertama kali saya ketemu orang Korea,
saya penjaga drugstore ke Korea itu pesen tas-tas pandan, tas-tas. Di Yogyakarta kan kota handicraft juga, craft di Yogyakarta banyak sekali. Nah saya itu waktu itu saya udah kos, punya motor, kemudian teman saya itu malah waktu itu kerja di OOA, Wah itu. Out of Asia, Oh ya. punya Pak Warwick terkenal waktu itu, tanya yang orang lama pasti tahu. Nah teman saya kerja di situ, kemudian ternyata saya di hotel itu ada buyer-buyer yang mencari beberapa kerajinan dan saya kenalkan teman saya, tapi waktu teman pertamanya nggak mau. Nah, saya kasih pekerjaan kamu kok malah kamu kasih teman. Oh ternyata ini ya ilmu juga, kejujuran, harus jujur di situ. Kasihkan temanmu kok, kamu kasihkan kamu kok dikasihkan temanmu. Oh nggak mau, saya harus tahu sendiri. Oh ya, saya jaga, saya keep itu. Namanya Kim Dong-soo, dari Korea, tinggalnya di Bali. Oh, oke. Itu terjalin lama banget sampai detik ini kalau saya mau minta order saya dikasih bener sama Kim Dong-soo. Masih bisa ya. Masih bisa koresponden, masih terjaga itu alamat-alamatnya, masih ingat banget. Berapa lama perjalanannya Mas Towel berarti masih ada jeda antara Mas Towel berproses di perhotelan itu? Perhotelan sama ke sepeda jauh, masih jauh. Jadi tahun 90. Jauh lu, jauh banget lagi. Jauh. 95 saya kerja di hotel, di drugstore itu sama yang handicraft. Jadi saya bilang, Mas, saya punya uang dari handicraft sama di hotel tadi. Jadi dua sumber ini. Ya. Ya itu tadi, jadi sudah nggak ada waktu untuk, karena malamnya di hotel, paginya handicraft. Handicraftnya itu. Craft itu. Jadi saya handle orang Korea, kemudian setelah itu saya ketemu orang Filipina. Ya. Kemudian saya ditarik, saya 5 tahun di situ, kemudian saya bekerja keluar dari hotel, kemudian saya kerja di Tala Indo di furniture dan handicraft. Saya handle craft sebagai research and develop karena saya sedikit tahu tentang berbagai macam bahan-bahan kerajinan termasuk batu, kayu, tembaga, aluminium, kemudian kaca, kemudian banyak hal. Tentang craft-craft yang natural saya tahu banget tentang, kan di Yogyakarta kan ada di Kulon Progo, ada di Bantul, Sleman, itu gudangnya para pengrajin-pengrajin yang ada di Yogyakarta, craft-craft. Itu di mana tadi, lokasinya di mana yang apa tadi? Ada Sentolo itu termasuk di sana banyak gebang sama eceng gondok, itu di wilayah Kulon Progo banyak itu, sama gaji gebang itu sama mendong. Kemudian tenun tradisionalnya ada di Gamblong, kemudian di Bantul itu lebih ke pengrajin pandan di sana banyak, sepanjang jalan Parantitis, jalan Bantul itu banyak banget. Di daerah Palpapang, di daerah Parantitis saya tahu banget tentang hal itu waktu itu memang karena teman saya yang ngajari, tempat sana, Manding banyak, tempat kulit banyak itu. Banyak banget pengrajin yang memang menjembatani saya untuk orderan dari beberapa negara tadi. Gitu. Sebenarnya saya nggak sabar juga kalau pengen tahu nanti perkembangannya dari situ sampai akhirnya sepeda dan sebagainya. Tapi kayaknya kita harus mengikuti satu persatu perjalanannya Mas Towel sing menarik ini. Habis dari situ Mas Towel itu sama berapa lama Mas di Research and Development itu Mas? Research and Develop saya 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Nah 3 tahun itu saya merasa kok bukan merasa pinter, bukan. Tapi kok saya masih muda dan masih punya kesempatan yang sangat panjang, akhirnya saya sendiri. Ya gambling ya. Karena apa ya? Karena gini, kok dari tahun itu saya dicari banyak orang. Ketika boleh, kamu kerja ke tempat kantorku ya, tempat kantorku banyak sekali. Ini ada apa dengan saya? Tawaran-tawaran itu banyak? Tawaran-tawaran itu banyak banget. Nah ini berarti ada sesuatu di diri saya, berarti ada kemampuan di situ. Oke. Nah akhirnya saya... Bahasa Inggris sudah bisa pada itu? Udah lancar? Banget lah, cacis. Tapi bahasa Inggris toh? Bahasa Inggris toh. Oke. Ya, bahasa Inggris itu modal paling utama. Jadi itulah sebagai penyambung percakapan. Kemudian kalau kan banyak banget dari bahasa Inggris kan luas banget kalau kita jabarkan, kalau kita kupas tuntas di situ banyak banget. Nah itu. Nah akhirnya saya merasa gini, saya malah keluar dari perusahaan itu 3 tahun. Saya tahu tentang produksi, tahu tentang akunting, tahu tentang marketing, tahu tentang banyak hal di situ. Akhirnya kok banyak sekali orang mencari saya untuk dijadikan karyawan staff, saya nggak mau. Akhirnya bisa, tapi kerjasama sama saya aja. Jadi saya bisa leluasa untuk memberikan waktu luang, membuat waktu sendiri, gaji sendiri. Enggak jadi karyawan tapi kita kerjasama. Ya kerjasama gitu ya. Itu kerjasama, lebih keputusan sangat bagus di situ. Karena tadi bahwa lebih leluasa untuk berpikir, berekspresi. Waktu kapanpun nggak harus terikat sama mereka gitu ya. Oke. Terikatnya ya dengan waktu dan artinya dengan deadline yang harus konsisten di situ. Nah disitulah di saat pekerjaan sangat banyak di situ,
aku harus punya hobi, masa enggak punya hobi? Itu awal itu aja pemikiran aku Oke. seperti itu. Hobi ternyata. Hobi. Apa hobimu? Bersepeda. Kenapa kok sepeda, Ya Mas? kenapa bersepeda? Karena Jogja. Jogja kota sepeda. Oh. Sepeda tua. Lagu Yogyakarta yang dibawa oleh Club Project sangat menghilangkan saya. Memproses itu. Menarik, Mas. Loh, klipnya kan ada di Kota Gede, Iya. ada di pojok peteng sini, petengnya, Wijilan sini. Wijilan. Gila, ini Jogja kok. Ini sepeda kalau kita garap sedemikian rupa kan keren banget. Kesederhanaan, toleransi terjaga, menghemat energi. Wah mulia sekali. Hobimu itu, Mas. Hobiku itu, di saat bekerja itu punya hobi itu, bersepeda tua itu. Sepeda tuamu pertama apa, Mas? Merek rally. Sudah nggak ada, malah masuk di Australia. Apanya? Sepeda itu. Maksudnya sepedamu? Iya. Sepedamu sampai Australia? Dibeli orang Australia. Kenapa? Dibawa ke sana? Iya betul. Nunjuk piye? Ini. Karena waktu itu kan orang Australia itu sering pameran-pameran di negaranya. Ya, Sepeda sebagai dekorasi. betul. Aku berpikir bahwa nanti orderan kan juga dikasihkan saya. Ya, Ya logis dong. betul. Tak jual sepeda itu. Tapi saya beli lagi sepeda yang kedua. Apa? Mereknya Humber. Oh, Masih ada detik sampai detik ini di rumah. sepeda kedua berarti. Sepeda pertama. kedua. Itu menjelma. Gara-gara kedua ini menjelma sampai saat ini. Mas, sepeda pertama yang tadi apa? Rally. Rally itu ya? Yang punya saya benar-benar rally ya. Punya benar aku beli dengan hasil keringat sendiri. Pertama Rally kali itu. Nah itu beli di mana, Mas? di Kota Gede. Di guide guru saya yang mengajari saya bahasa Inggris. Karena waktu Itu sepedanya dia? sepedanya beliau. Iya, sepeda beliau. Itu, Namanya Yunan, Mas Yunan. oke. Ini juga orang yang sangat apa namanya bangga dan wah ngeceni sak pol-pol iso ngono. Jadi karena sepeda itu aku waktu itu kan bilang, aku ke tempat beliau kan belajar bahasa Inggris di sana bergaul dengan dia. Loh, kok ada sepeda yang aku impikan ini? Kowe seneng. Ya tukunan. Biasanya ngono kuwi wong kita kayak konco Ya. tapi mede ya. Ya tukunan kono. Lah tukune piro? 800.000. Wah, murah, larang men. Ayo nara didit ke kono, tukunan. Ya udah tak tuku, tak bayar 800.000 akhirnya tak bawa pulang ke Sentolo, tak naikin. Dari Kota Gede? Dari Kota Gede. Tapi sebelumnya saya naikin di Kota Gede dulu, putar-putar di gang-gang tuh asik banget tentang Test drive ya? itu sudah menjadikan sebuah rasa yang luar biasa. Numpak pit? Numpak pit Pertama itu rally? Pertama Itu tahun itu. berapa, Mas? tahun Sepedanya tahun 2000. sepeda rally bikin Tahun 2000. Tahun 2000. Kalau buatannya tahun 1945. Oke. An. Masih kondisi oke. Masih kondisi orisinil. Nah, itu ternyata ada cik-ciknya, klik cik. Siapa serasa seneng Mas ketika masuk di gang-gang Kota Gede itu. Kan sepi itu. Sepi Mas, tahun-tahun ini masih sepi. Saya naikin. Enak banget ini. Ini yang tak impikan. Terus tak beli, tak bawa pulang. Kemudian buleku yang dari Australia itu tahu. Seneng. Yaudah dirayu itu tak masukkan kontainer. Lari ke Australia. Sampai sekarang tolong aku minta foto nggak dikasih sahabat itu. Masih konteksnya. Nama Mark Enkara itu. Masih sampai detik ini masih. Tolong aku minta fotonya. Masih ada Towil, masih ada. Tolong aku dikirim foto nih wae. Karena itu sejarah. Akan sejarah bener. Nah itu akhirnya saya beli kedua dengan merek Humber itu dari tempat yang sama Yunan. Tapi waktu itu harganya udah mahal, 1,5 juta. Jadi sepeda yang rally itu saya jual 1,5 juta, saya belikan sepeda yang kedua itu. Mas, sekarang sepedamu berapa, Mas? Kurang lebih ada 100-an unit. Oke, siap. Pertanyaannya selesai di situ. Ratusan unit ya, Pak. Oke, dari satu rally itu ya. Karena saya beli sepeda kan tidak hanya untuk pamer, untuk untuk ini kan. Saya punya tujuan yang sangat tentang Jogja ya. Saya gunakan untuk wisata desa. Dari sepeda kedua itu? Dari sepeda kedua itu Dibawa ke Sentolo lagi? Sentul lagi. Habis itu Mas Towil mendirikan wisata desa. Ya, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Itu terlalu cepat sekali. Jadi waktu itu karena harus punya hobi hanya bersepeda. Kemudian saya masih bekerja tentang craft ya. Kalau datang ke kolektor sepeda, bengkel sepeda, pemerhati sepeda, penitipan sepeda. Kemudian saya tahu ada punya 30, ada 50, ada 10, ada 20. Wah gila sepeda kok seperti ini. Kemudian pikiran saya adalah sepeda kok nganggur. Itu di otakku tuh kok nganggur sepeda kok hanya dipajang tok, hanya pameran, hanya bangga gitu kan. Tapi caranya sepeda yang itu digunakan ya. Oh berarti aku suatu saat harus punya sepeda-sepeda seperti ini. Dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Tidak hanya untuk dipajang. Ya edukasi merasakan karena tadi bahwa bersepeda itu sangat mulia sekali. Ada toleransi, hemat energi. Kemudian di situ lengkap lah di situ lah.
Olahraga. dan olahraga, sebagainya. kesehatan tadi Bapak. Itu Dari- melengkapi. Dari Kemudian saya mendirikan namanya Paguyuban Ondel Nah, Yogyakarta. ini. Itu tahun 2006, tepatnya adalah 19 November tahun 2006. Tepatnya Minggu Kliwon 19 November tahun 2006. Kita dirikan saya sama Bagus Satrio sama Ananda Oedan bertiga waktu itu. Minggu Kliwon 19 November Tahun 2006. 2006. Waktu itu masih di depan pagelaran Keraton Jogja. Di depannya loh ya. Iya. Sebelum di Bukan. Oh belum di. Ya Mas. ya kan sebelum di Aku orang ngambal malu iki. Ya. ya itu. Di pagelaran Keraton itu. Itu gimana Mas ketemu nih sama beliau-beliau bertiga? Beliau-beliau itu kan teman saya, jadi Bagus Satrio sebagai forwarder pengiriman barang ekspor itu. Oh, oke. Terus satu lagi. Ananta seniman Iya. dan budayawan, jadi seniman, jadi juga punya sepeda banyak itu, tapi nganggur, nganggur. Yang gitu. tadi itu ceritanya itu banyak banget nggak pakai itu juga. Iya termasuk itu. Temannya itu, termasuk itu. Jadi wah ini kok menarik banget ini. Ya udah yuk kita rembuk yuk kita membuat sesuatu yang di Yogyakarta. Karena Yogyakarta eman-eman loh ya. Tahun itu ya tahun 2000 kan mulai tergeser. Jadi ini sebuah kegelisahan sangat panjang. Yogyakarta kota sepeda tapi ditinggalkan oleh penggunanya sepeda. Kenapa? Ya kendaraan bermotor kan sangat mudah banget tahun-tahun 2000. Sorry ya, saya tahu banget. Iya. Dengan ID card bisa di dealer, oke per bulan. Bener gak? Ayo. Betul Real. banget. Kegelisahan itu adalah tadi bahwa saya lihat sepeda itu hanya nganggur. Di gudang, dipajang tok. Wah ini kan eman-eman. Tapi caranya ya digerakkan lagi untuk menggunakan sepeda. Caranya adalah membuat suatu komunitas atau paguyuban. Pojok lah lahir dengan sepeda orisinil, keorisinilan dan fashionable. Pitnya Mas Toel tadi itu yang apa? Humber. Humber itu, Ya. satu itu. Ya. Sudah ada berapa waktu itu? Satu itu, baru satu itu. Saya punya kurang lebih masih punya Waktu lima. jadi komunitas ini. Ya udah lima sepeda. Oke, ya ini keskip cepet banget lagi nek ngomong ke limo. Dalam kurun waktu berapa Mas dari satu Ya jadi lima itu? dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Setahun satu misalnya ngono kayak ya, belinya ya. Ya waktu itu masih hobi tuh, masih ingin punya. Jadi bicaranya menggunakan. Saya lebih gila sepeda sejak tahun 2006. Mulai gila bener tuh tahun 2006. Bis. Ya pekerjaan saya sebagai handicraft, ada income ya saya belikan sepeda. Belinya sepeda kadang-kadang ya masih dalangan, kadang ya masih ini ya Pak, belum utuh. Nah mulailah itu waktu itu saya jual beli sepeda. Waktu itu sebenarnya adalah lahirnya Pojok itu termasuk perjalanan saya ketemu ribuan sepeda di kota Kediri, namanya dari Pak Amir Fatah almarhum. Itu pemilik ribuan. Pemilik ribuan sepeda yang ada di kota Kediri, dan ketemu beliau itu di depan Gedung Agung yang tidak secara ditemukan oleh teman-teman atau ditunjukkan, tapi enggak, kita ketemu natural, kenalan seperti biasa. Ternyata beliau adalah kolektor sepeda ribuan sepeda di kota Kediri. Saya diundang ke sana, ke kota Kediri, saya kaget ribuan sepeda masih tersimpan rapi, diselimutin itu, dibukain, wah saya ngeluh banget itu. Tapi waktu itu memang saya cerita dari ini, setelah dari Bentara Budaya kan ada pameran sepeda Pit Ontel waktu itu. Saya punya bukunya. Jadi buku itu saya beli beberapa eksemplar, saya kasihkan. Termasuk Pak Amir Fatah itu saya kasih. Ternyata malah beliau punya banyak punya sepeda. Waktu itu juga karena buku itu saya diminta untuk pulang ke rumah. Saya nggak mau karena bukunya saya kasihkan begitu aja. Nggak mau, pokoknya malam ini harus saya di tangan saya. Loh kamu siapa kok nunggu saya ngambil buku. Ceritanya seperti itu. Akhirnya saya akhirnya saya pulang tuh karena ya disuruh pulang ya. Saya ambilkan dari Malioboro ke Sentul kan 2 jam gitu aja kan. Itu ya. Iya waktu itu, tapi akhirnya kan saya pinjam motor karena biar cepet kan. Akhirnya saya kasihkan buku ini Pak. Ternyata ini ada 20, ini ada 30, ini ada 50, ada 100. Oh siapa kok ya kan. Akhirnya nggak tahu karena nggak tahu beliau kolektor. Ternyata di rumahnya ada kayak gini 20, kayak gitu 30 tadi. Iya. Enggak, di bukunya, di gambarnya itu loh. Oh ini ada 20 deh, ini ada 50 deh, ini ada situ. Ini siapa kamu? Nah, akhirnya saya dikasih kartu nama, saya diundang ke Kediri. Berangkat ke Kediri. Saya berangkat ke Kediri 2 minggu berikutnya. Ditemani oleh sahabat saya juga dari Pojok waktu itu, Anto. Saya tolong diantar saya ke Kediri. Ada apa? Aku kenalan tuh kok gaya banget punya sepeda banyak katanya. Gitu. Saya kan gak berani sendiri, saya kan juga belum kenal kan. Akhirnya saya ke sana. Waktu itu saya sore-sore dapat sana, saya suruh mandi, suruh makan dulu, sholat dulu. Kemudian dibukakan gudang. Di situ saya minta maaf langsung. Mohon maaf. Nangis, mohon maaf. Saya belajar. Udah Pak, saya seminggu di ruangan ini, saya bilang gitu.
Saya untuk belajar tentang sepeda ini. Tapi saya satu hal, sepeda kok nyendongkrok. Oke. Otakku, gimana caranya aku pulang ke Jogja besok mendirikan komunitas. Kedua adalah bagaimana bisa mempunyai sepeda banyak yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Wisata di Jogja, wisata desa, wisata sepeda tua di desa, wisata sepeda di kota, ya seperti itu. Oke. Itu awal sebuah perjalanan saya. Itu ya, itu yang memutuskan untuk di Jogja, di Sentolo, di desa itu untuk membuat wisata desa. Ya. Bentuknya adalah menggunakan sepedanya Itu. Karena kan tadi dari Candi Prambanan, hotel kan gak jauh dari tentang wisata tentang orang-orang bule kan. Iya. Jadi saya udah jauh-jauh hari udah berkecimpung dengan wisatawan mancanegara. Ya udah terbentuklah suatu karakter-karakter yang sangat. Iya, memperkuat Memperkuat dengan portfolio saya mungkin. Memperkuat dengan keyakinan saya bahwa ini kalau saya kenalkan hanya orang Indonesia mungkin dilepeh-lepeh. Siapa Mas yang mau tapi pipitan di sana pertama-tama itu Mas? Siapa yang mau? Iya, yang mau pipitan di orang pertama kali. Waktu kan memutuskan, oke, kita bikin sebuah wisata desa sepedaan. Itu siapa Mas yang gelem? Terus gimana caranya biar orang tahu Mas Towil? Saya sendiri. Jadi siapa sih yang mau tahu tentang desa saya kalau bukan orang itu sendiri yang mengetahui tentang seluk-beluk desa itu sendiri. Karena saya bergaul dengan orang-orang metropolitan, orang-orang yang high class. Bisa disudutkan atau ditemukan kan di hotel lama banget, orang nggak mungkin dong di hotel orang bintang 4 yang artinya bahwa saya bergaul dengan orang yang atas toh, orang yang maksudnya ya yang pilihan, artinya seperti itu. Artinya oh ini saatnya saya kan orang desa nih, dari orang kampung, orang yang kehidupan di desa. Saya tinggal mentransfer seolah-olah saya waktu berpikiran bahwa saya akan mendirikan ya Pojok udah berdiri, kemudian Towil Fit berdiri berikutnya ya tahun 2007 Towil berdiri nih. Kemudian saya ini saya kenalkan desa, siapa yang tahu tentang desa. Siapa yang mau tahu tentang saya desanya tahu, itu tapi ya? saya tahu tentang desa, tapi saya bergaul orang metropolitan yang mana notabene setiap hari di hotel, setiap hari orang bekerja, setiap hari notabene kesibukan itu. Saya ceritakan dengan alam pedesaan yang ada di desa saya. Yang pasti saya akan tinggal mentransfer keilmuan saya yang di desa waktu itu, tinggal klik, nyambung tentang desa-desa itu sendiri. Desamu itu desa wisata nggak sih waktu itu? Bukan. Sampai saat ini belum desa wisata, masih. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum menjadi desa wisata belum. Terus menurutmu sendiri Mas, bedanya antara wisata desa dengan desa wisata itu apa Mas? Nah, kalau saya kan memang tidak punya modal yang sangat kuat, tapi saya modalnya adalah potensi alam pedesaan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi modal awal. Jadi akhirnya bahwa perbedaannya desa wisata adalah desa yang dibikin-bikin, dikondisikan, ayo dieforiakan, dibuat-buat secantik mungkin. Kalau saya enggak wisata desa, wisata apa yang ada di desa itu. Tahu cerita tentang pohon, buah-buahan itu kan, kalau buah di desa kan ada banyak tuh. Mangga ada, rambutan ada, kelengkeng ada, durian ora ono. Durian ora ono. Ora. Oh disebut ki lho. Ora ono disebut kan. Durian ora ono. Lho lah iya ora ono kan dengan kulon meneh. Sawo ya. Iya. Sawo, apokat ono, nanas ada. Apalagi sampai jeruk ono, kemudian banyak. Ini saya ceritakan tentang buah-buahan itu sendiri. Sumur di depan rumah banyak yang kerek-kerekan. Kalau sumur keran banyak juga, tapi sumur yang masih tradisional masih banyak. Kehidupan yang realitas seperti itu. Kemudian sawah persawahan ada. Pembuatan tempe ada. Masih tradisional pakai daun pisang. Tidak hanya satu, ada 5 lokasi waktu di sampai saat ini. Kemudian tenun tradisional banyak. Tidak hanya satu, ada 30 lokasi di rumah masing-masing. Itu potensi. Pasar tradisional ada. Pembuatan ketupat setiap hari ada. Apalagi ada semua. Ada yang bayi nangis, ada yang gendong, ada yang lagi cangkul, ada yang di kebun, ada yang di itu modal, itu potensi yang harus disampaikan. Itu realita kehidupan seperti itu. Nah, ini orang metropolitan kota yang sebenarnya dengan idealis bisnis tinggi itu diketemukan dengan orang sosial nyaman Mas. Kemana di monggo. Halo. Grapiak sekali. Grapiak sekali itu ada. Makanya desa itu adalah basic suatu kultur budaya. Desa adalah sebagai basic ketahanan pangan. Iya, betul. Desa adalah ya desa. Mas, kembali tadi itu Mas. Siapa tamu pertama kali Mas di situ Mas? Orang Belanda. Tamu pertama kali menyewa sepedamu dan kamu antar 6 orang itu? 6 orang itu. 6 orang. Berarti sepedamu udah berapa waktu itu Mas? Kok aku masih minjem-minjem waktu, masih kurang lebih 10, 15, 20. Jadi saya waktu masih minjem-minjem ya. Masih minjam. Masih minjam. Belanda. Belanda. Mas, kamu kan belajarnya bahasa Inggris Mas? Saya belajar bahasa, saya ajak
bahasa Inggris, saya bahasa Belanda agak susah-susah. Waktu itu ya. Waktu itu. Terus Ya bahasa internasional kan bahasa Inggris. ya, mereka juga pasti tahu ya. Iya tahu lah, pasti orang-orang pendidikan tuh. Kemudian saya sisipkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada bahasa Nusantara atau bahasa Indonesia sendiri juga harus masukkan. Terima kasih, matur nuwun atau monggo ataupun permisi seperti itu kita masukkan ke. Gimana Mas kamu memperkenalkan bahwa yuk pit-pitan ning desaku, wah, bersepeda di desaku yuk. Kamu akan melihat ini itu gitu. Itu kamu gimana Mas memperkenalkannya pertama kali ke Mas, saya 6 kan, orang saya di hotel kan lama Mas. Belanda? Ya, iya. Saya punya kenalan travel agent, saya punya kenalan orang perhotelan, saya punya networking. Saya tadi kan bergaul dengan orang bule Mas. Di balik saya bergaul dengan jenengan semua, saya juga orang bule Mas. Tapi bojoku bukan orang bule. Oh, iya. 6 orang itu yang tiba-tiba akan ke tempatmu itu gimana Mas? 6 orang dan mereka mau diajakin diperkenalkan dengan nggak cuma lihat desa tapi sepedaan loh ini. Ini sepeda loh, ini sepeda. Ya. Hobiku sepedaan, kita sepedaan. Ya, Betul. Jadi waktu itu saya saya kenal tour leader, travel agent yang sangat senior waktu itu, udah kenal saya waktu di hotel. Ya. Ya kan? Terus? Kemudian ketemu saya lagi nih. Ini sebuah awal ya. Ini towel kan, dulu rambutnya nggak gondrong mah di hotel tanya tuh nggak gondrong. Rapi ya. Rapi, necis mas, ini necis. Akhirnya ini ketemu di hotel, ini towel ya? Iya om. Ditanyakan, kabarmu keluarga orang, pekerjaanmu apa? Menarik ini, bersepeda om. Maksudnya? Kan aku tahu beliau adalah tour leader di Eropa, orang Eropa kan. Maksudnya apa? Desa saya om, dengan asri, dengan kehidupan masyarakat yang ada itu, ini bagus tuh tur. Oh ya, saya kenalkan bos saya di Eropa. Itu ceritanya. Jadi saya kenal pertama kali itu, kemudian waktu itu juga ada agent juga ya, ada agent yang kerjasama dengan saya. Itu termasuk yang menjadi cikal bakal saya. Kemudian ketemu almarhum juga, Karel van Bekom almarhum. Itu yang menginspirasi saya, yang mengajari saya banyak hal. Kemudian ditemukan owner agent yang ada di Eropa. Ketemu langsung mas. Dites. Waktu di Hotel Melia Perusahaan saya ketemu di situ. Oh ini towel ya, apa programmu? Ini katanya tentang punya konsep tentang wisata desa. Ya kan bisa sih tentang ini. Baik. Ditanya bagaimana bahasamu? Iya bahasa tak. Ya dengan bahasa kalau kan salah aku bahasa dengan tubuh. Ya oke. Ya. Kemudian bagaimana bahasamu, bagaimana desamu, apa sepedamu? 3 hal ditanyakan. Ya udah saya jawab langsung itu. Oh oke, langsung saya kasih nanti tamu untuk ke desamu itu. Jadi udah jadi program tour Indonesia mas, Towel Fit itu. Waktu itu? Waktu itu, tahun 2007. Sudah menjadi bagian dari tour Indonesia. Bersepeda di desa? Bersepeda di desa. Oke. Ya, sudah turu, mas? Tapi menurut mas daya tariknya berapa persen sih antara menawarkan wisata di desa sama berwisatanya naik sepeda? Menurutmu itu porsinya berapa persen mas? Itu cenderung ke 40 sepeda, 60-nya desa. Desa itu menarik sekali. Desa sangat menarik, karena otentikannya. Kehidupannya di situ. Kehidupan desa itu benar-benar real, tidak pernah ditutup-tutupi. Real, benar real. Apalagi numpak sepeda. Apalagi dengan sepeda. Oh, sepedanya orang desa lagi gitu. Sepeda orang desa. Sebenarnya kan bukan orang desa mas. Sepeda orang kota. Orang dari Belanda. Sepeda sendiri kan dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris. Maksudnya sepedanya yang punya orang desa ya, di orang sendiri desa ya, gitu. Okay. Tapi sepedanya sebenarnya sepeda kota gitu. Sepeda impor. Ya ini masyarakat sendiri kan kaget. Ini kok orang Londo bisa naik sepeda. Wah saya terangkan salah gini loh. Sepeda ini malah dari Belanda. Dari tempatnya dia kan itu malah dia. Di sana malah. Jadi sepeda Dayak Gumor. Iya. Jadi malah justru ini menariknya adalah kok mau sepedaan. Nah ini kita jawab nih. Sepeda sebagai sarana alat transportasi. Jadi kita para tamu itu udah terbuai dengan sebuah kehidupan alam pedesaan yang mengheningkan healingnya. Luar biasa. Luar biasa. Ada hijau, masyarakatnya ramah, aktivitas masyarakat yang selalu silih berganti, selalu ada, tidak pernah akan berganti ataupun selalu ada. Gak akan khawatir gak ada kegiatan, pasti ada kegiatan. Pasti. Nah mas, itu kan kalau ngomongin tamu manca ya, yang itu ya. Pertama kali tamu Indonesia yang ikut turnya Mas Towel di desa sepedaan itu
Siapa Mas? Aku lupa ya. Aku paling ingat adalah Farahun ya. Aduh, motivasinya beda kali ya. Bener. Karena Aku dimasakin itu ya. waktu itu Farahun nggak kenal siapa, bener. Aku tuh dilihat, Waktu belum populer sih ya. belum aku nggak tahu padahal populer banget. Aku lihat di Google gitu. Wah, oh ini oke boleh. Ya boleh lah, masa nggak boleh. Udah. Tapi gini loh, Jadi jadi ini Farah Queen. bersepeda, kemudian memasak dari tempe, dari ketela, dari telur asin waktu itu. Jadi kan waktu itu ada pembuatan telur asin, ada tempe, ada telo itu loh, dari bahan itu dimasak oleh Farah Queen. Sambil masyarakat itu ikut masak, icipin itu. Itu pertama tahun ya awal-awal ya, tahun 2000 awal, tahun 2010 baru artis Datang situ. datang ke situ. Itu awalnya tahunya ya nggak tahu saya. Mungkin dari Ya mungkin dari mancanya juga tadi. Sebenarnya tapi banyak tamu mana Mas? Dari luar negeri apa dari dalam negeri Mas? banyak yang dari luar negeri. Hampir 90%. 90% adalah tamu luar Tamu luar negeri. Iya. 10% aja yang tamu Tamu Indonesia. lokalnya. Lokal itu dari kebanyakan ya dari teman-teman dari Jakarta ya. Dari Jakarta ya. Yang notabene orang benar-benar metropolitan ya. Nggak pernah mengetahui atau kondisi desa seperti itu. Komposisinya sama tadi 60% mereka pengen penasaran dengan desanya, 40% experience muter-muter desa dengan sepeda. Nah karena kan sebenarnya Mas desa yang wisata yang kami jalanin adalah bukan hanya sekedar holiday ya. Karena ada edukasinya. Jadi kami kombinasikan. Kalau hanya holiday sebenarnya enggak ya. Jadi kan tadi ada belajar tentang pembuatan ketupat, pembuatan tenun tradisional, pembuatan tempe, pembuatan pecut. Itu kan menarik kita sampaikan. Pembuatan banyak yang di craft di sana kan di Solo banyak banget. Itu potensi-potensi yang memang perlu disampaikan. Jadi ada satu edukasi yang di dalamnya. Holiday dan edukasi artinya back to nature. Mas Towel menemukan ini menjadi satu potensi sejak kapan? Detail-detail ini maksudnya ngomongin tentang ada kegiatan tandur ada kegiatan Itu kebo. Itu berjalan dengan sendirinya. Waktu itu hanya saya berpikir bahwa bersepeda keliling desa. Pertama kali cuma ngomong kayak iya, pit-pitan bersepeda keliling desa. Karena ada sawah itu aja. Sekitar sawah yang panen padi, tanam padi, hanya itu aja. Ternyata ada tadi kesibukan aktivitas masyarakat tadi buat tempe tenun tradisional. Saya tuh melihatnya malah ketika ke sawah panen, ketika itu kan ada klak gitu. Awal itu, oh ini bagian dari saya ampirin itu. Oh pembuatan tenun tradisional. Karena sama tamumu gitu. Iya, karena pembuatan tenun tradisional ini bukan seharian membuat terus, bukan. Jadi ini sampingan. Jadi beliau adalah banyak juga seorang petani ketika punya waktu tidak kayak jenengan ke mall mana. Ini bikin tenun. Piknik, ya ini bikin tenun di rumah. Sambil ngomong cucu nih sambil itu. Ya ini adalah ini potensi yang luar biasa bagi saya, bagi kami. Karena tahu itu ternyata asing bagi mereka. Iya, asing bagian dari sebuah perjalanan itu sendiri. Jadi paling enggak kalau kita muter-muter 10 kilo, 15 kilo itu tidak hanya 10 kilo muter enggak ya. Kita cerita tentang di satu titik ini berhenti lagi. Tentang irigasi, tentang pembuatan aktivitas masyarakat tenun tadi atau membuat tempe berhenti. Orang kloso Mas bersepeda. Ngerti-ngerti kesel wae. Ngerti-ngerti waktu ini udah panas. Senang harus pindah tempat lain gitu ya. Iya betul seperti itu. Oke. Nah ada gak sih Mas? Pengalamanmu yang menarik gitu ketemu tamu dari mana gitu yang paling asik atau? Paling asik. Atau kapan gitu misalnya? Semua asik. Yang paling menarik, unik? Semua menarik. Paling unik ya. Semua unik ya? Iya. Ayo enggak lah. Karena gini, saya berpikir bahwa hampir setiap hari itu kayak baru terus gitu loh. Jadi nggak bosenin. Sebenarnya tempatnya ya itu. Nah sekarang itu tahu itu. Tapi yang berganti adalah tamu-tamunya Mas. Buat lewat gitu terus tamu ngerti bahwa Wong itu memang tamunya berganti-ganti terus. ada tamu yang repeat Banyak, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali ada. Serius. Tamu mana Mas itu yang? Belanda. Kalau pertama kan mereka pasti penasaran dengan desanya ya, di situ ya. Baru ke berputar desa pakai sepeda. Kedatangan kedua, motivasinya apa dia Mas? Ingin ketemu lagi tempat-tempat yang dikunjungi. Akan mengetahui lagi perkembangannya. Ingin ketemu lagi sama beliau-beliau. Yang tempat tenun, tempat tempe, tempat... Ada yang udah meninggal, saya cerita tentang meninggal. Kunjungan ketiga, dia apa yang jadi penasarannya? Udah ngajak keluarga yang lain. Ingin menunjukkan yang tempat-tempat yang tadi. Edukasi diri. Keterlibatan experience tadi menimba. Rano kono nimba. Rano nimba. Tandur ngono. Yeah. Makani
wedhus, wedhus sing makan sapi. Serius, sesederhana itu yang kami berikan. Senatural itu, honesty banget, kejujuran. Pertama tadi memang penasaran seperti apa. Yang kedua dia lihat perkembangannya akan jadi seperti apa. Yang ketiga dia ngajak yang lainnya untuk ngelihat kayak gini. Oke. Itu dalam perjalanan berapa lama sih Mas antar desa itu? Kalau sekarang aku udah 14 tahun. Saya bisa merasakan yang tadi keunikan kesenangan adalah ketika rapid order itu ditanyakan sama itu adalah menjadi suatu kelimak. Oh ini namanya bisnis ini kayaknya. Ini namanya. Oh, nah Mas, benar ini. Kapan Mas pertama kali kepikiran ini bisa jadi bisnis? Ini bisa jadi pegangan melepaskan handicraftnya masih? Enggak kan sekarang udah enggak ya? Handicraft tadi saya cerita Masnya masih ada. Tapi saya tidak fokus di situ. Saya hari ini ada pesanan dari Bali loh. Hari ini. Oh masih ada handicraft Masih ada. Tapi tenun tradisional. yang tenun, jadi utama, tenun. Tapi tenun. Ada tenun pembuatan dari mendong. Yang dari desanya Mas Towel juga bukan? Iya, iya. Oke. Iya. Tapi itu menjadi sampingannya dari Akhirnya saya ini sandingkan, wah ini kok saya dipaksa banget untuk Bang Hendy. Kenapa kok nggak, aku bilang kemarin, kenapa kok pesan sama saya, kan bisa sendiri. Aku yakin sama dirimu ya. Yakin, tapi aku nggak fokus loh. Ya itu tadi ya. Iya kan resikonya kan, jujur aku passionnya sekarang udah memilih bersepeda. Sepeda akan saya bertanggung jawab dengan sepeda ini sendiri karena sudah tertanam di Eropa pasnya seperti itu. Saya akan konsen di situ. Punya 100 sepeda mau ngapain deh kan. Tinggal pengembangannya, tinggal menjaganya, tinggal memberikan edukasi ini kepada khalayak umum. Ya mudah-mudahan bisa menjadi suatu inspirasi banyak orang ya. Lalu paling banyak peserta yang pernah pakai sepedamu itu berapa orang dalam satu kali kunjungan? Mas? Kalau kami kan kebanyakan kan pertanyaan bukan begitu mungkin. Jadi ini kan family group. Jadi keluarga per keluarga. Jadi ada keluarga kadang 4 orang, ada 6 orang, couple 2 orang. Kalau grup jarang paling 20 orang, 20 itu sih ya. Mas sepedamu teman 100 tadi itu? Cukup banget. Lah iya, terus bergantian. Oh emang kamu rolling itu gantian naiknya itu Mas? Oke. 100 itu tidak semua layak dipakai loh, karena ada yang gembos juga. Tadi cukup untuk rolling itu cukup banget. Jadi ya 50 aman untuk keliling-keliling itu, untuk dipakai. Sama yang lainnya buat serep kalau ya, misalnya serep, perlu diganti. Akhirnya ya untuk pajangan juga, tapi pada dasarnya bisa dipakai, tinggal ngumpah. Sesuai dengan kebutuhan sih. Oke. Nah, yang sudah dilakukan sama Mas Towel tentang apa ya? Mungkin dibilang inovasi yang berbeda dari awal dulu bikin pertama kali sampai 15 tahun ini. Ya. Apa aja sih Mas? Ya pasti adalah Yogyakarta itu potensi sekali untuk disampaikan. Jadi Yogyakarta sebagai tujuan kota wisata berbudaya. Ini modal utama Yogyakarta kan punya suatu energi yang luar biasa itu. Nah, daya tariknya loh. Daya tariknya udah wah tinggal diapa-apain iso, mau diolah apapun iso ya. Itu. Akhirnya saya membuat suatu yang berbeda banget ya. Dengan naik sepeda keliling desa, kalau biasalah keraton itu kan. Taman Sari ini juga potensi sebenarnya kan. Nah saya akan membedakan bahwa naik sepeda di desa-desa. Sebenarnya juga bisa naik sepeda di kota-kota bisa saja karena ada potensi itu ya. Jadi artinya bahwa kenapa saya pilih di desa, karena saya tinggal di desa dan saya mengenakan basic kultur budaya yang ada di desa itu. Jadi kearifan lokal yang ada di desa saya kenakan kepada dunia. Sepele banget ya. Karena tadi kenal saya dengan orang luar. Iya. Sadar gak sadar saya udah kecimpung dengan orang luar. Sejak tahun 94 di saat umur 25 tahun kayaknya. Sebelumnya tuh Mas? Iya. Lulus SMA tuh Mas? Aku belum langsung kecimprung ya. Kalau lulus SMA ya kan. Ya itu langsung kurang kenal bule kan langsung itu. Akhirnya langsung intens banget seperti itu. Wow. Karena tadi mungkin punya semangat yang tinggi ya. Untuk berbeda. Bener Mas, passion itu punya pengaruh gede banget ya Mas ya. Banget. Buat mempertahankan itu Mas ya. Mas bertahap dulu itu kan sepedamu dari 7 ya? Waktu itu ya pertama kali ya? Oke. Pertama kali 7 kan ya? Terus sekarang jadi berjalan sampai 100 bahkan sekarang. Ada pemilihan khusus sepeda apa, untuk siapa, tamu seperti apa, naik ini dan sebagainya gitu? Oh enggak. Itu ada spesifikasinya sih? Enggak ada. Semua ketika tamu suka mau pakai mana monggo. Karena saya punya tujuan. Sepeda yang saya sayangi atau saya punya yang the best pun bisa dipakai. Biar merasakan. Ada tapi the bestnya ada? Ada lah. Oh serius? Ada. Itu sing
Mbak pegang sendiri. 7 itu, dari 7 itu atau bukan? Ada BSA Sesan Mayor itu bagus, termasuk bagus. Ada sepeda OS bagus banget. Ada berapa Mas yang kira-kira spesial, the bestmu? Kurang lebih ada 30 the best. 30 kok the best loh, 30 lagi ya. Mas, 30 ki wis. Tak kira the best itu dari 101 atau 2 gitu. Jangan lah, 30 udah bagus-bagus lah ya. Ya standar sepeda, ada ya ada Gasile, ada Simplex, ada Vongers, ada Orisinil BSA, semua. orisinil lah. Orisinilan memang ya. Jadi jangan khawatir mau kesempatan saya mau pakai sepeda itu monggo. Biar merasakan loh, untuk apa lo nggak dipakai. Harus bermanfaat sebagai alat transportasi berbagai kembali ke fungsinya. Berarti kalau ke tempatnya Mas Tawil, menemukan sepedamu yang kedua, numpak sepedamu yang kedua itu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh banget. Sangat boleh. Biar bisa ngerasa semangatmu dulu kayak gimana Iya, Mas ya? iya betul. Boleh banget. Ngomongin harga nih Mas, wis. Berapa harga outfit lo nih? Wah, berapa harga sepeda lo nih Mas? Mulai dari range berapa sampai berapa aja gitu Mas? Ini kalau nggak dijawab nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa sih. Ya biasa jawab aja. Oke siap. Aduh, ya. Mas, kan tadi yang dipakai itu terbaik ada 30. Yang mungkin bisa dipakai ada 50. Yang biasanya dipakai kan grup gitu kan ya, sekitar mungkin 4, 5, sampai 10 mungkin. Tadi itu maksimal di 20 bahkan gitu kan. Punya banyak-banyak itu buat apa tuh Mas? Sampai 100 Mas, lebih loh. Berarti bisa sampai katakanlah bisa 3 kali lipat supply. Ya, euforia bersepeda pastinya akan melekat banget di situ. Jadi kalau tidak ada sepeda ya nggak mungkin gitu loh. Iya Jadi kehidupan di setiap gang, setiap masuk di gang itu ada sepeda. Jadi euforia sepeda. Sudah memang menjadi salah satu ya. Kenapa punya banyak? Ya kami gunakan ketika punya banyak tamu, kita manfaatkan semua. Gitu. Kapan nggak pernah keluar semua Mas ya? 100 belum pernah keluar bareng tuh Mas? Belum. Suatu saat akan saja masih ya. Iya gue kan, ya. Masih ada yang diperjualbelikan atau? Oh enggak. Udah saya sudah malah beli aja. Berarti nambah kalau berkurang Kalau enggak? nambah iya, berkurang Enggak. Ampun jangan. Karena udah melekat banget dengan jadi passion tadi. 100 itu berarti nggak bakal berkurang? Nggak bakal ditukar tambahkan apa? Tidak. Mantep loh, jawab mantep loh. Tidak. Tidak. Oh, kemarin itu ada beberapa tamu, ketika tamu dari beberapa luar negeri juga, ada tamu Jakarta juga ketika datang pertama kali. Langsung apa yang ditanya? Ini. Kenapa? Saya mau beli. Aduh maaf. Kenapa? Saya nggak jual. Serius, saya nggak jual sepeda. Sewa aja dipakai nggak apa-apa. Dipakai aja monggo, pakai aja. Sak marememu Sak gitu mareme, sampai sewa ya. Sewa Iya, syukur lah ya. iya, benar, Pakai aja gitu. Karena nggak oriented bisnis saya, jadi pakai aja dinikmati nggak apa-apa. Gitu. Serius. Udah nggak kolektor lagi ya? Tidak kolektor lagi, beli aja lah. Ngerawat gimana Mas? Kalau Perawat ada perawatnya khusus, jadi ada yang merawat ya. Saya juga nggak mampu merawat sendiri. Iyalah 100 Mas. Sudah melibatkan banyak orang ya. Artinya bahwa memberikan suatu pekerjaan lagi, membuka peluang pekerjaan. Jadi orang-orang itu ya? Iya. Teman-temanmu juga? Teman saya di desa, orang desa juga. Kampung. 100 orang. Berarti kan bermanfaat. Punya sepeda banyak tapi ada yang menjaganya, yang merawatnya. Mudah-mudahan mulia. Karena sepeda itu berguna juga untuk keliling desa. Mas, tapi tak mengkontrakan sama yang tadi kamu lihat di diri itu loh Mas. Oke. Dia punya banyak sepeda gitu nggak kepake, kamu semangatnya, Mas Tol punya semangat untuk punya komunitas, udah. Membuat itu jadi sebuah bisnis udah. Manfaat untuk orang lain juga sudah bahkan. Ya. Terus masih ada sisa yang nggak kepake, itu kan tadi dirimu emosi Mas ketika ada di Kediri, sebenarnya banyaknya nggak kepake tuh ngapain. Ya. Sekarang Mas Tol punya lu malah yang nggak kepake lu Mas. Kan 100, kadang-kadang aku punya tamu yang lebih dari itu kan. Jadi iya. kan ke arah sana. Back Junior itu ke depan pasti akan melebar ini Mas. Akan saya taruh di beberapa lokasi. Saya juga punya tujuan pandangan jauh ke depan dong. Iya. Jadi nanti mungkin ada di Imogiri, mungkin ada di Bantul, mungkin ada di Sleman, mungkin ada di Prambanan, mungkin ada di... Iya, perawatan jadi lebih lagi tapi betul. Berarti kan akan melibatkan banyak teman-teman gitu. Memberikan suatu peluang pekerjaan yang sangat bermanfaat. Mas, kalau mau nyari sepeda lagi nih Mas, berarti kan tadi kurang nggak mungkin, kalau nambah mungkin. Ya. Yang
ceritanya mau kamu cari lagi apa Mas kira-kira Mas? Towel masih pengen penasaran untuk punya gitu ada gak sih Mas? Masih. Masih ada? Masih ada. Dari 100 itu masih ada yang Masih belum ada punya? yang belum punya. Soalnya di beberapa merek, karena merek kan ada yang tertentu ya. Jadi limited edition kan ada juga di sepeda itu. Kayaknya diproduksi hanya 1000, hanya 500, hanya itu terbatas ada yang saya masih ngincer itu. Tapi kan mungkin gak ada di Indonesia Mas. Ada lah, ya impor dong. Iki Impor. piye ta iki dan ora umum sebab sepeda ya. Oke. Gak ada habisnya. Jadi juga banyak yang ada di Jogja, di Indonesia ya. Di beberapa kolektor tuh banyak. Mas, ini kan ada gempuran banyak ya. Kemarin sempat ketika pandemi terjadi banyak orang beli sepeda, banyak orang sepedaan. Banyak orang di Jogja ini sepedaan di daerah Kulon Progo. Sampai ada namanya jembatan Lunamaya. Sampai ada, banyak lah pokoknya gitu. Terus ada gempuran yang namanya road bike. Ada yang punya mountain bike dari dulu ya. Ada sepeda lipat gila-gilaan kemarin tuh ya kan. Terus Saya tetap ondel Mas, sepeda sudah tua. Aku belum ngasih pertanyaan lu Mas. Arahnya ke situ Iya kan. bener sih. Aku tuh sudah tua Mas, udah akan pindah ke lain hati, serius. Ngopo Mas? Ya kan ada histori tinggi yang membesarkan yang saya suka dari awal itu. Karena bukan sembarang sepeda yang kami dapatkan, saya punya itu bukan sembarang sepeda. Dan punya nilai suatu bargaining ke diri saya kuat banget. Santai banget, relax. Itu sepeda hanya gear 1, hanya pakai gear 3. Tetap itulah kehidupan. Rasa ngoyo-ngoyo, udahlah santai. Santai itu saya. Relax. Udah menjiwai di situ itu. Punya sepeda selain ontel Mas? Ya hanya ondel aja lah Mas. Ondel aja lah. Ondel lah. Just ondel, just sepeda tua udah. Kalau misalnya kayak merek-merek gitu ngeluarin sepeda bentuknya ontel kan. Kan itu bentuk ya Mas ya? Ya. Baru. Tapi kayak gitu juga kayak semacam apa di remake atau apa dari sama perusahaannya pabriknya gitu. Masih menarik gak menurutmu Mas? Itu karena sesuai dengan kebutuhan ya. Saya juga harus menghormati para sepeda yang sepeda seperti itu. Ya kebutuhannya seperti itu. Jadi mungkin medannya, kemudian jangkauannya, kemudian kenyamanannya. Ya. Itu. Atau kalau memang dia bikin sepeda baru, tetapi modelnya kayak sepeda ontel. No, itu tidak orisinil Mas. Kalau sepeda ontel dikasih itu udah enggak orisinil. Enggak, aku tetap sepeda yang orisinil, otentik, klasik. Pak, masih ada nggak sih pabrik yang Ada. yang jualan, Yang buka? yang jualan, yang bikin masih ada. Gasil yang ada di Belanda masih produksi. Bentuknya sama kayak gitu juga. Produksinya semi udah agak modern, jadi udah ada apa gearnya, udah ya semi sekarang ya itu. Masih ada merek-merek Gasil lah Mas. Pernah lihat di Jogja? Pernah numpak? Masih, ya pernah naik aku, pernah naik. Serius? Pernah, serius. Beda nggak Mas rasanya Mas? Lebih nyaman pasti ya. Itu sebuah apa namanya lebih kenyamanan, lebih pembaruan kenyamanan fungsinya di situ. Orang mana yang punya Mas? Orang Godean. Kenalnya, taunya? Taunya beliau sering pakai sepeda baru itu. Terus waktu Mas Towel di jalan berarti lewat ketemu gitu? Ya ketemu dan akhirnya kenalan, akhirnya suruh mencoba, aku mencoba. Membandingkan, oh iya nyaman, oh iya nyaman. Tapi saya tetap suka yang lebih klasik. Oke, yang klasik lebih gitu Mas. Yang klasik lebih asik. Yang klasik lebih asik. Mas Towel kan sekarang tinggal di Sentolo, Kulon Progo. Ya. Tempatnya buat desa wisatanya juga, wisata desanya di situ juga. Iya, sebenarnya kan itu tempat istri saya ya. Saya ketemu istri saya di situ, akhirnya saya tinggal di situ, akhirnya saya menciptakan pekerjaan saya di situ, melibatkan banyak masyarakat yang ada di situ. Di rumahnya Mas Towel yang itu ya? Betul. Yang depannya ada pohon pisangnya itu? Iya, pohon pisang 1000 yang menjadi ikonik juga sekarang. Iya, itu. Mas Towel. Sebenarnya Mas Towel selain misalnya nih, misalnya di desanya Mas Towel nih, wisata desa. Kalau di Kulon Progo sendiri yang lainnya Mas Towel. Ya. Masih ada potensi-potensi wisata desa lainnya gak sih? Banyak banget. Yang bisa buat sepedaan Iya, loh. banyak banget. Yang mungkin akan akan diperlebar. Udah wilayahnya saya udah kembangkan, itu di depan YIA di wilayah Temon. Hah? Keren banget tempatnya lokasinya. Kemudian di Itu Mas. Sawah juga loh Mas. sawah, persawahan ada pohon-pohon kelapa. Kayak yang di itu, apa namanya? Iya. Apa yang di mana itu Mas?
Itu nunjukin Mas yang jalannya lurus terus ada kelapa-kelapa. Oh, yang ada di Minggir itu. Minggir itu ya? Iya, Sleman Minggir, Moyudan itu bagus banget. Moyudan. Itu salah satu tempat-tempat yang sangat asik kan. Kalau di Temon juga kayak gitu? Masih di Temon juga gitu, ada di Pajangan, di Bojong, bagus. Pohon satu desa, berapa desa itu hanya pohon kelapa, serius. Dan naik ke kami deh. Berapa kilo dari tempatnya Mas? Kurang lebih 25 kilo. Bagus potensi. Artinya bahwa seperti ini loh maksudnya. Nah, ini hati harap numpak ngepit nunggu namu. Loh, kan bisa di loading ke sana. Nah, Woi, ya bener. terus, banyak akal, banyak cara tuh. gimana Mas tadi? Mas pariwisata di sana maksudnya? Iya tadi ada Bojong. Jadi bahwa tempat desa-desa yang ada di Yogyakarta itu ada suatu keunggulan atau potensi wilayah itu sendiri. Jadi banyak tidak sama ya. Jadi tadi di sana ada pembuatan kopra, kemudian nasi berkat, kemudian ada pembuatan batik, ada pembuatan yang lain, ada sisi budaya-budaya yang kearifan budaya di sana, entah ada jatilan, ada wayang. Wah, itu kan potensi di beberapa potensi daerah itu, potensi desa-desa yang lainnya. Artinya bahwa itulah yang menjadi sebuah daya tarik kearifan lokal di situ itu. Di samping juga flat lokasinya, masyarakatnya. Kalau desa saya yakin saya bisa menjamin semua ramah kalau di desa-desa di Yogyakarta ini. Kulon Progo khususnya. Yogyakarta khususnya ya. Yogyakarta itu punya potensi Mas. Daya tariknya segede itu ya? Daya tariknya segede itu. Saya misalnya naik buat saya nih, kita kan udah kenal sudah beberapa waktu ya, enggak dalam waktu dekat ya. Nek misalnya aku pengen pipitan Mas, menurutmu akan kamu ajak kemana Mas? Saya ajak ke Bojong. Bojong dong Mas? Bojong itu wilayah ada pohon kelapa, hanya jas kelapa. Pedesaannya hanya kelapa, pohon kelapa, banyak kelapa. Jadi nanti bisa manjat kelapa muda bisa diminum. Pada kayak bajing loh, manjat kelapa. Loh bener ini. Saya ajak ke sana, serius. Oh, iya. Kapan? Ayo. Saya ajak bersepeda di Bojong. Bojong itu ya? Ya Panjatan Bojong. Oh, oke. Bojong Panjatan Kulon Progo. Nggak jauh dari bandara YIA, tidak jauh dari Kota Wates, tidak jauh dari Sentolo, tidak jauh dari Yogyakarta. Sangat mudah sekali untuk bersepeda di sana. Menikmati alam pedesaan sangat ramah sekali. Pasar tradisionalnya ada, masyarakatnya luas, makanannya enak-enak di sana sih. Karena aku udah melakukan itu sendiri, ada di Bojong, ada di Temon, ada di Gelagah. Oh iya, kayak gitu. Ada di Menanggulan juga. Surveimu gimana Mas? Ya saya sendiri dong. Pipitan sendiri menikmati. Jadi nggak jauh-jauh dengan apa yang saya lakukan setiap harinya. Oh iya, dengan setiap harinya udah sepedaan Mas ya? Tinggal perbedaannya adalah kegiatan masyarakat yang berbeda. Iya. Kalau bertani sama, tapi ada perbedaan. Mungkin ada sana perikanan yang lebih luas. Kemudian asik banget. Jadi ada beberapa potensi-potensi yang muncul di desa itu sendiri tanpa saya buat, tapi yang udah ada. Gitu. Jadi tinggal mengelola, tinggal menyampaikan aja sih. Oke Mas, ada nggak Mas masukan? Karena kalau tadi dibilang potensi itu banyak di Jogja. Punya banyak kesempatan, kemungkinan gitu Mas ya di Jogja. Ada nggak sih Mas masukannya dari Mas Towil untuk potensi-potensi Jogja itu tadi? Yang mungkin ini bisa menjadi kemasan-kemasan baru atau apa gitu Mas? Pastinya adalah Yogyakarta tadi udah disuguhkan, digelar sebuah potensi-potensi. Karena saya yakin di setiap wilayah, ya di kota Yogyakarta sendiri banyak banget. Ayo dong lebih sadar, kita lebih menjiwai, lebih bertanggung jawab, lebih yakin, lebih jujur kita sampaikan sejujurnya. Pasti akan nanti rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kuncinya adalah menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Menyampaikan dengan apa yang ada di situ. Jadi ya harus sabar, harus konsisten ya. Harus penuh penjiwaan, harus penuh tanggung jawab. Itu penting banget. Jadi di Yogyakarta kan, wah kalau saya buka tuh nggak akan rampung sebulan tuh nggak akan rampung di Yogyakarta. Serius. Sebulan. Di dalam keraton ini aja ya, di dalam Wijilan, di dalam keraton ini aja, waduh banyak banget. Tidak hanya harus ke keraton ya. Di samping ada pembuatan, ada kopi, ada pembuatan batik, ada pembuatan wayang. Ada loh di sini. Iya ada benar. Ada, wah ya, kafenya juga banyak, ya. Kearifan lokal, pembuat bakpia juga ada di sini. Oh, ada semua kok, tinggal orangnya. Ayo dong sadar ini bahwa diberikan sebuah Yogyakarta dengan kesuburan, keramah tamahan adalah kunci dasar ya kita kembangkan, kita jaga, kita rawat, kita lestarikan dan kita sampaikan. Harapannya Mas buat Yogyakarta Mas? Ya semakin percaya diri dan semakin menata diri dan menyambut
era yang sangat global ini dan kemudian menyapanya menjadikan sebuah tujuan kota wisata dunia. Kota wisata dunia bahkan jadi destinasinya ya. Iya dong. Nah, satu lagi nih Mas. Satu lagi terus ya. Kan tadi Mas Tawil udah ngerasain indahnya Yogyakarta pit-pitan di tahun 94. Ya, Jogja kota sepeda itu mungkin bener ya pada saat itu ya. betul banget. Saya mengetahui cerita dan saya baca buku bahwa tahun-tahun 70, tahun 80 Yogyakarta bereforia bersepeda. Iya, saya yakin dan saya percaya. Iya. Nah, sekarang kan ya kayak gini ya, ada update dan sebagainya ya Mas ya. Kalau Mas Tawil sendiri, optimiskah atau pesimiskah kalau Jogja kan menjadi kota sepeda? Saya harus termasuk orang yang optimis walaupun ya sedikit pesimis ya. Karena ya serius. Optimisnya adalah the next time bahwa akan orang itu mengembalikan back to nature-nya. Akan kembali ke olahraga yang sifatnya adalah hemat energi, kemudian ramah lingkungan, ramah semuanya. Bersepeda, jalan kaki adalah jawabnya. Saya tetap optimis Yogyakarta akan bisa jadi kota sepeda lagi. Ya dengan cara adalah kita selalu mensosialisasikan bahwa kesehatan adalah yang utama untuk mencapai ke sebuah kesinergian yang lainnya. Kesehatan itu kuncinya ya Mas ya. Olahraga yang bisa dilakukan sehari-hari, kalau nggak jalan kaki, ya sepeda. Bersepeda. Itu optimisnya dari situ ya. Oke, apapun sepedanya, apapun ukurannya, jenisnya dan sebagainya, itu menurut Mas Tawil gimana zaman sekarang? Apapun mereknya, apapun ukurannya, apapun Jenis sepedanya? Ya ayo kita bersepeda. Karena saya sebagai pesepeda tidak harus mengajak, ayo sepeda tua, enggak. Harus bersepeda, sepeda kan sangat luas objektif. Ayo bersepeda, sepeda apapun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Akan lebih indah, akan lebih romantis, akan lebih toleransi terjaga. Seperti itu. Iya sih, betul Mas. Betul menarik sekali sih. Kalau ngomongin sepeda sebenarnya sama seperti pedalnya ya. Semakin dipedal, semakin jauh perjalanannya, semakin banyak yang bisa didapatkan pengalamannya itu. Iya. Ya kan kayak sama kayak sepeda di kayu gitu ya. Nah, ngomongin tentang sedikit Mas fasilitas di Yogyakarta. Tentang sepeda, senyaman itukah juga? Yogyakarta masih kurang nyaman untuk bersepeda karena jalan-jalan masih jadi satu. Ya jadi ada kendaraan bermotor, ada becak, ada andong, ada dokar, ada itu. Jadi jadi satu. Pejalan kaki juga jadi satu. Nah ini kalau memang perlu, kalau kita memang ingin lebih nyaman ya harus ada jalur sepeda khusus. Walaupun juga ini itu berat tapi harus dilakukan karena ini untuk generasi berikutnya. Jangan hanya melihat sekarang, tapi melihat generasi kita yang berikutnya. Penting banget. Pernah Mas, jadi aku sharing pengalaman, pernah pinjam sepeda yang ada di depan Malioboro Mall, kan ada tuh Mas. Di sepanjang Malioboro ada beberapa spot-spot. Sudah Jogja Bike ya? Jogja Bike gitu ya. Sekarang kemana sih Mas? Ada beberapa sepeda-sepeda yang ada di depan mall kayaknya. Masih ada. Itu kayaknya enak ya buat pit-pitan gitu. Kalau misalnya nggak punya sepeda kan Mas ya. Di tengah kota terus. Nah itu salah satu Yogyakarta memberikan sebuah magnet, sebuah daya tarik. Sepeda disiapkan dengan cara sekarang digital yang sangat pakai aplikasi itu kan sama sekarang kan itu ya. Iya. Itu ya memang harus dilakukan dan harus lebih gencar lagi. Kalau Yogyakarta ingin mencapai ke sebuah keselarasan menjadi kota bersepeda. Dan pastinya adalah harus ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang notabene dengan naik sepeda. Hadiahnya sepeda bukan hadiahnya kendaraan. Wah, ya benar. Kalau otopet Mas? Wah, gak. Tidak. Nanti pembahasannya sampai mana-mana. Oke. Mas Tawil, mungkin penutup dari Mas Tawil ada Mas, mau disampaikan Mas. Ini kayaknya udah. Di era yang sudah berbeda ini, berubah pastinya dengan pandemi. Dan kita harus semangat gumregah untuk bersemangat kembali berkreativitas. Apapun keahlian kita masing-masing. Karena bagaimanapun juga kita harus menjembatani banyak hal bisa menghidupi generasi berikutnya. Kota Yogyakarta akan kami gerakkan dengan bersepeda kapanpun dan dimanapun. Sepeda adalah sebagai salah satu ikonik kota Yogyakarta. Matur nuwun sekali Mas Tawil.
Terima kasih sekali Mas Towil. Nggih. Pesan-pesannya oke, keren sekali. Dan semangatnya luar biasa. Mas jujur aku lagi gila Mas, bisa tahu latar belakang Mas Towil sampai sekarang sedetail ini. Jadi menarik sekali untuk kita pahami. Mungkin teman-teman yang tahu Mas Towil sekadar, Towil fit nih. Mas Towil pit-pitan. Kalau nonton ini, ya gumun. Oke Mas Towil, matur nuwun sekali lagi kita tutup, kita akhiri ini rubrik kali ini. Rubrik episode yang ke-10 ini ya. Kita akhiri, kita ketemu lagi di rubrik berikutnya. Sampai jumpa.